Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Zoom di Ngaji Buya, ngaji bersama Buya Husain di tanggal 10 dengan tema jilbab dan aurat. Yang saya hormati kepada Buya Husain yang sudah menemani kita di setiap malam Senin ya. Saya sungguh sangat senang sekali di ruangan Zoom sudah hadir 35 partisipan dan juga kita live streaming di Facebook mubadalah.id. Jika nanti teman-teman silakan dibagikan ya untuk memperluas jangkauan ngaji bersama Buya Husain ini. Baik, untuk tema kali ini jilbab dan aurat di tanggal 10 bulan Oktober ini. Jadi teman-teman silakan nanti di akhir sesi kita akan dibuka tanya jawab. Jadi siapkan mulai dari sekarang pertanyaan-pertanyaan. Senang sekali jika ngaji ini di-share di media sosial masing-masing teman-teman untuk memperluas ngaji ini ya. Nah, baik teman-teman, harapan saya teman-teman dibuka videonya dan juga nanti harap di mute speakernya supaya tidak mengganggu proses ngaji ini. Nah, kepada Buya Husain, silakan monggo Buya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, saya senang bisa ketemu lagi. Makasih Dul, sudah memberi ruang kepada saya untuk ngobrol, belajar bersama ya dengan teman-teman yang kece-kece saya kira nih. Ya, hebatlah. Dan saya tentu saja berharap semuanya berdoa, semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Bicara kita hari ini tentang sesuatu yang kembali menjadi dihebohkan, menjadi dihebohkan. Saya kadang-kadang gimana ya ini muncul lagi heboh. Kata saya, ini sesungguhnya telah dibicarakan panjang berabad-abad lamanya dan sudah terekam semua di dalam khazanah intelektual Islam di seluruh buku-buku, seluruh kitab-kitab, tinggal kita membaca lagi saja gitu ya. Bahkan saya kira ya tentu saja sejak Al-Quran turun tentang isu ini berarti sudah 15 abad sudah dibicarakan para ahli tafsir, semua para ahli hadis dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi pada hari ini tidak tahu apa masalahnya ya. Oke. Kalau mengambil kitab ini ya, kitabnya Wahbah Az-Zuhaili itu nanti panjang sekali satu persatu dan sebagainya. Saya akhirnya menulis saja di dalam sebuah buku yang baru terbit. Ya, sebetulnya buku itu bukan baru ya, isinya itu sudah lama dan sudah di-upload di mana di Facebook, di IG dan ya sebagainya. Baik, begitu. Jadi baik mari kita kembali untuk berbicara tentang isu itu. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa ada 3 kata atau ya 2 kata atau 3 kata yang populer pada hari ini, tetapi 3 kata itu diberi makna yang sama. Gitu. Apakah 3 kata itu? Yaitu jilbab, yaitu hijab. Terus sebetulnya yang lebih umum adalah libas. Itu tapi ini tidak populer yang ketiga ini. Saya lagi-lagi ingin mengatakan kita seringkali mengutip sebuah istilah Arab.
tetapi dengan makna yang berbeda dari genuinitas makna itu. Baik, sekarang misalnya jilbab itu apa? Hijab itu apa? Itu nanti saya jelaskan satu persatu. Tetapi yang populer di kita sekarang itu baik jilbab maupun hijab adalah sama, diberi makna sama, diberi pengertian yang sama, yaitu pakaian yang menutup tubuh perempuan. Dan ya nanti kita akan bicara seberapa jauh tubuh. Kemudian konon itu adalah menutup aurat. Jadi sejauh mana batasan aurat itu? Jadi sejauh mana pakaian menutup tubuh perempuan itu? Nah, nanti itu akan sangat luas, betul ya. Nah, marilah kita bicara, katanya kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis, ya. Karena itu ya mari kita bicara pada menuju Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyebut kata itu, kata jilbab itu? Di mana Al-Quran menyebut kata jilbab itu, ya? Ya, mari kita jawab tentang jilbab dulu, ya. Jilbab dulu. Jalaba. Jilbab, apakah jilbab? Jilbab berasal dari kata jalaba yang berarti menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga dapat dilihat, gitu ya. Ya itu maksudnya begitu. Tetapi para ahli tafsir berbagai generasi menggambarkan pakaian jilbab dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Itu ya. Nah, ya saya mengutip banyak sekali dari para sahabat. Oke. Kata itu kemudian muncul di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Itu ya, kata jilbab. Ayat ini turun nih, mari kita. Wahai Nabi, qul azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wabanatika dan anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minina dan perempuan-perempuan beriman, hendaklah yudnina mengulurkan jalabibihinna jilbabnya. Betul ya? Oke. Jilbab. Dzalika, kenapa? Dzalika adna ayyurafna. Hal itu supaya mereka dikenal. Ketika itu dikenal untuk apa? Dzalika adna ayyuna fala yu'dzai, maka mereka tidak disakiti, dilecehkan. Itu jelas ya. Nah, tetapi kita perlu bertanya dulu, jilbab itu apa dan apa yang membuat jilbab menjadi pembeda, dikenal dari siapa, dari apa? Itu perlu menurut saya harus dipertanyakan. Dan selanjutnya untuk apa? Itu ya, bolak-balik saya ingin mengatakan terus-menerus kita tidak seyogianya tidak berhenti pada sebuah pernyataan teks, tetapi teks itu harus ditanya mengapa dan untuk apa. Oke, itu aja pedoman saya selalu. Karena tentu sebuah keputusan itu ada argumen rasionalnya dan ada tujuannya. Itu yang perlu mendapat perhatian. Baik, jadi terus saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, ketika ayat itu belum turun, bagaimana bayangan kita tentang perempuan-perempuan Arab? Apakah di dalam bayangan kita mereka tidak pakai penutup kepala? Itu ya. Mari kita lihat pada analisis antropologisnya, kalau boleh. Dan saya kira kita sudah tahu persis, bukan hanya di Arabia, tetapi di berbagai macam tempat di wilayah Timur Tengah,
Mereka sesungguhnya bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki menggunakan kerudung, penutup kepala. Jadi sebelum ayat turun, maka sesungguhnya realitas kebudayaan di wilayah Timur Tengah itu khususnya itu memakai penutup kepala. Kalau begitu, ayat itu turun untuk apa? Mengapa ayat itu turun lagi? Begitu ya. Nah, kita membaca, saya selalu mengatakan, ada pernyataan, ada apa sebetulnya? Apa, kenapa, ada apa sebetulnya sehingga ayat itu turun? Nah, mari kita baca tentang sejarah ayat itu turun, ya, supaya kita paham betul. Jadi begini, para istri Nabi pada suatu malam keluar, istri dan orang-orang sahabat-sahabat perempuannya ya, untuk memenuhi keperluannya. Keperluan sebetulnya qadha'il hajah. Nah, pada saat itu kaum munafikin menggoda dan mengganggu mereka. Mereka kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Nabi. Sesudah Nabi menegur mereka, kaum munafik itu mengatakan, kami kira mereka perempuan-perempuan budak. Maka turunlah ayat ini, Al-Ahzab 59 ini. Kalau saya bercerita agak panjang, jadi di Arabia waktu itu tempat masyarakat buang hajat itu tidak di dalam, pada umumnya tidak ada kamar, WC dan sebagainya. Jadi di luar. Dan begitu kemudian, maka ini sebetulnya malam-malam, sore-sore. Di sana kemudian diganggu, digoda, diintai. Kemudian mereka kaum perempuan itu, termasuk istri Nabi itu pulang, mengadukan itu kepada Nabi. Terus Nabi memanggil mereka yang menggoda itu. Kemudian memang mereka ditanya, apakah betul kamu menggoda mereka? Mereka menjawab iya. Mengapa mereka? Kami kira mereka adalah budak. Gitu. Kalau budak itu menjadi sesuatu yang wajar diganggu dan karena tidak punya harga. Nah, baru turun. Kalau begitu, ayat ini bicara tentang ini ayatnya. Kita sudah tahu ya, pakai kerudung, sudah pakai penutup kepala, kemudian ayat turun, maka Nabi pasang kain di atas kerudung kamu, ulurkan ke bawah, nah supaya kamu dikenal. Nah, gitu kira-kira ya. Supaya kamu dikenal sebagai apa? Sebagai, kalau tadi pertanyaan isu itu adalah budak dan merdeka, maka jilbab itu menjadi satu identitas yang membedakan antara orang perempuan budak dan perempuan merdeka. Silakan dibaca di dalam ayat Al-Quran, tafsir tentang ayat ini. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari, maha guru para ahli tafsir, mengatakan mengumpulkan ayat ini sebagai larangan menyerupai cara berpakaian perempuan-perempuan budak. Begitu. Nah, ingin saya begini, jilbab itu dalam pandangan para ahli tafsir ya. Ibnu Katsir mengatakan begini, jilbab itu adalah ar-rida fawqal khimar. Itu jelas ya. Ar-rida fawqal khimar. Jilbab adalah ar-rida fawqal khimar. Jilbab adalah kain selendang di atas kerudung. Jadi semacam aksesori yang menunjukkan sebuah identitas, yang membedakan identitas itu membedakan antara ini perempuan merdeka dan itu perempuan budak. Makna jilbab ar-rida fawqal khimar itu disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Hasan Basri, Sa'ad bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, atau Al-Khurasani. Gitu ya. Sehingga dengan itu jelas sekali jilbab itu adalah kain yang diletakkan di atas kerudung yang menjadi identitas
perempuan merdeka. Tegasnya, kain itu bukan menjadi identitas yang membedakan antara perempuan muslimah dan perempuan bukan muslimah. Oke, gitu ya. Sudah satu. Begitu ya. Supaya fala yu'zan tidak dilecehkan, jelas sekali ya. Saya bilang bahwa memakai kerudung itu bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki di sana itu sampai hari ini. Dan itu bukan hanya muslimin, tetapi juga non-muslim. Mana-mana nanti saya akan jelaskan. Nah, yang kedua adalah hijab. Itu juga, kamu harus pakai hijab. Apa makna hijab? Mari kita kembali lagi kepada Al-Quranul Karim. Hijab itu apa? Hijab itu adalah penghalang, pemisah, kain yang membatasi, hordeng atau apa deh, pembatas antara kelompok kaum antara dua ruang, sebetulnya antara dua ruang itu namanya hijab. Jadi bukan merupakan pakaian. Tapi sekali lagi saya kira memang kita sekarang sudah masuk ke dalam sebuah bahasa yang berbeda sekali dengan arti awal yang dulu dipakai dalam Al-Quranul Karim sebagai penutup tubuh kepala. Baik, itu penjelasan mengenai itu. Sekarang, karena itu di dalam buku saya sebetulnya saya memisahkan antara ayat ini, ayat jilbab, dan satu lagi ayat tentang aurat perempuan. Nah, itu ya. Kita akan membicarakan tentang aurat perempuan. Ya, lagi-lagi perempuan yang menjadi sasarannya. Di mana ada ayat perempuan itu? Boleh deh. Saya agak apakah saya menjelaskan dulu tentang mengenai batas-batas aurat itu menurut pandangan para fuqaha. Nah, kalau itu maka saya bilang perbedaan antara para ahli fikih itu sangat banyak. Nanti saya rujuk saja. Perbedaan mereka di dalam memaknai batasan aurat itu semua mengacu kepada sebuah ayat, yaitu surat An-Nur 31 itu. Jadi di situ disebutkan kullil mu'minati, sebutnya dua-dua ya, kullil mu'minina dan yang kedua kullil mu'minat. Hendaklah perempuan-perempuan beriman mengendalikan pandangan matanya dan menjaga farjinya, dan jangan mereka menampakkan zinatahunna. Zinatahunna. Nanti saya terjemahkan zinatahunna dan bagaimana para ulama memberi makna zinatahunna. Satu kata yang akan menjadi perdebatan di antara para ahli tafsir itu adalah kata zinatahunna. Dan yang kedua, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak. Ini juga menjadi kata kunci. Zina menjadi kata kunci, ma dhahara minha menjadi kata kunci untuk memahami batasan-batasan aurat itu. Oke. Nah, terus saya akan baca aja. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Khumur, begitu, hendaklah mereka menutupkan khimar, kerudungnya di atas dadanya, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan zina lagi. Kalau boleh diterjemahkan secara literal sekarang adalah zina itu perhiasan. Nanti saya bilang apa sih perhiasan itu yang ada di situ. Dan illa li bu'ulatina, kecuali, jadi perhiasan itu kecuali boleh diperlihatkan kepada suami mereka. Satu. Kedua, bapak-bapak mereka. Ketiga, bapak
mertua, bapak dari suami mereka, anak-anak mereka, gitu, anak-anak, au abna ibu atau anak-anak dari perempuan, anak-anak laki-laki mereka, anak-anak laki-laki suami mereka, anak tiri ya, atau saudara-saudara laki-laki mereka, laki-laki mereka, kakak adik gitu, atau anak saudara laki-laki mereka, atau ponakan-ponakan mereka. Au bani akhwatihinna, dan terus yang au ma malakat au nisaihinna, nomor berapa itu? Atau kepada perempuan-perempuan. Jadi zina itu tadi bisa ditampakkan kepada tadi termasuk kepada perempuan, dan kemudian au ma malakat aimanuhunna, atau kepada budak-budak perempuan, budak laki-laki mereka. Jadi perempuan boleh memperlihatkan zinahnya di hadapan para budak laki-laki yang mereka miliki, awit tabi'ina ghairi ulil irbati, atau kepada laki-laki yang tidak punya hasrat seksual kepada perempuan. Ya. Au bani akhwani, dan au irbati atau anak-anak. Oke, teman-teman sekalian, mari kita melihat pada bagaimana tafsir para ulama mengenai kata-kata yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Satu adalah zina. Zina perhiasan. Perhiasan itu apa? Ya ada anting, ada kalung, ada apa lagi ya? Apa namanya itu? Cincin, ya ada cincin dan sebagainya. Itu zina. Tetapi tentu saja teman-teman sekalian, saya juga memahami atau mengetahui bahwa yang dimaksud di situ bukan perhiasan, tapi tempat-tempat di mana perhiasan itu diletakkan. Katanya begitu tafsir mereka. Meskipun tekstualitasnya itu zina ya. Zina secara tekstual, zina adalah perhiasan. Gitu kan? Bahkan juga katanya perhiasan itu celak, atau ini juga apa itu yang dilukis di tangan gitu tuh. Apa ya, itu ya, jangan lupa. Itu zina sebetulnya menurut mereka. Tetapi para ulama kemudian memberi makna yang lain, yaitu adalah tempat-tempat atau tempat-tempat di mana yang tadi itu diletakkan. Jadi inilah yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama sebagai aurat. Jadi kalau boleh saya menafsirkannya atau menerjemahkannya, janganlah mereka memperlihatkan zinahnya, artinya janganlah mereka memperlihatkan auratnya. Oke, begitu auratnya. Nah, sekarang auratnya tadi aurat, kecuali kepada ini. Menurut saya itu penting sekali untuk dipahami. Mengapa perempuan boleh memperlihatkan auratnya di hadapan orang-orang tadi yang saya sebutkan tadi dalam Al-Quran? Bapaknya, mertuanya, saudaranya, ponakannya, atau kepada ya perempuan-perempuan lain, kepada budak laki-laki, kepada laki-laki yang tidak punya hasrat seksual kepada perempuan. Kenapa? Itu seharusnya menurut saya menjadi pikiran kita, menjadi permenungan kita. Kalau diartikan bahwa zina adalah aurat yang katanya tidak boleh diperlihatkan, tetapi kepada siapa yang tidak boleh diperlihatkan? Nah, ternyata nanti pengecualiannya sangat banyak sekali. Di ayat ini saja perempuan boleh memperlihatkan auratnya kalau begitu di hadapan orang-orang tadi. Oke, di situ sebetulnya kita harusnya merenungkan. Oke,
Tetapi kemudian para ulama memberikan batasan-batasan yang berbeda-beda satu atas yang lain. Ada yang sangat keras, yang sangat ekstrim maksud saya. Ada yang longgar, ada yang tengah-tengah. Itu ya. Misalnya ini ya. Kecuali wajah dan dua telapak tangan. Tetapi ada lagi yang paling ekstrim. Saya mengatakan, qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu huwa as-siyab wa kullu syai'in minal mar'ah auratun hatta dhufr. Ini harus sekali. Bahwa semua tubuh perempuan sampai kuku adalah aurat. Wa kullu syai'in minal mar'ah auratun. Di sini kata batasan-batasan tentang aurat menurut kitab ini, kitab saya baca kitabnya Muhammad Habas ya, Al-Mar'ah Baina Syariah wal Haya, ada 10 pendapat. Ada 10 pendapat mengenai tafsir mengenai batasan-batasan aurat itu. Bi anna sa'irul mar'a auratun kama fi qaid mas'ud wa yazu ayyabtu minha ghayr siyab. Jadi yang hanya bisa dipakai adalah pakaian saja. Semua tutup. Sampai kuku. Gitu. Tapi yang tengah-tengah ada juga. Bukan tengah-tengah yang mungkin kita anggap sebagai longgar sekali. Yaitu boleh melihat, boleh terbuka rambutnya, boleh terbuka separuh betis, boleh terbuka lengan perempuan. Itu bukan aurat. Ila nisfis saqi laysa bi auratin. Al-khidab ila nisfis saqi laysa bi auratin. Begitu ya. Nah, ada yang sangat-sangat ekstrim. Jauh lebih ekstrim daripada yang saya sebutkan tadi, dari yang ekstrim tadi. Ada di antara anna fa inna ba'dha fuqaha at-tashaddudi sarraha. Ada sebagian para ahli fikih yang ekstrim. Sarraha menjelaskan bi annahu la yustahsanu lirrajuli ayyanzura ila sya'ri ummihi au ukhtihi au ibnatihi. Coba. Seorang laki-laki tidak boleh melihat rambut ibunya, rambut saudara perempuannya, rambut anak perempuannya. Wa nuqil aidan an Ibnu Abbasin anna nahraha wa sya'ruha la yajuzu da'uhu ayyin min ula'il maharib. Masya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Pandangan-pandangan di antara para ulama yang sebetulnya ini mengacu kepada tafsir atas sebuah kata. Atas sebuah kata. Jadi sebetulnya bagaimana? Apalagi kalau kita bicara tentang ini ada para ulama memberikan pembatas, memberikan pandangan yang berbeda-beda. Misalnya sejauh mana seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, boleh melihat tubuh perempuan yang akan dipinang itu. Apa saja yang boleh dilihat. Jadi biasanya orang yang melamar seorang perempuan untuk dikawini itu boleh tidak dilihat. Boleh. Nabi unzur fa inna ahra ayyudama bainakum. Nabi mengatakan begitu. Silakan lihat supaya kamu nanti hubungan perkawinan kamu akan abadi, akan langgeng. Karena itu harus diperiksa dulu. Harus dilihat dulu. Teman
yang akan menjadi teman hidup seumur hidup itu. Di sini banyak sekali para ulama memberikan batasan yang berbeda-beda. Ya, saya akan membacakan saja supaya pengetahuan kita ya, sebagai pengetahuan kita. Qala jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat yang zuru ila wajhiha wa kaffaiha. Jadi seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan boleh terlebih dahulu melihat calon istrinya itu hanya pada wajah dan dua telapak tangan saja. Itu pandangan mayoritas ulama fikih. Oke. Tetapi qala al-Hanabilah, madhab para Hanabi mengatakan yang ila mayabdu indal mihnah, boleh melihat apa yang biasa nampak ketika bekerja. Seperti karroksi kepalanya, wal yadaini wal qadamaini, katanya begitu. Telapak kaki. Oke. Qala al-Imam al-Auza'i. Imam Auza'i berpendapat yang zuru ila mawadi'al lahmi. Laki-laki tadi boleh melihat kepada tempat-tempat di mana di situ ada daging. Ada dagingnya ini, tubuhnya perempuan ini yang akan dilamar ini. Atau nggak ada dagingnya, kurus sekali. Begitu. Nggak tahu saya kenapa. Tapi ini ada lagi yang lebih radikal atau lebih ya bukan ekstrem, liberal deh kalau kita menyebutnya. Qala Daud al-Zahiri yang dulu ila jami'i badaniha, laki-laki tadi boleh melihat semua tubuhnya. Begitu ya. Ya gitu ya. Aduh. Ini kan bagaimana para ulama itu memberi batasan yang berbeda-beda? Dari mana? Argumen teksnya gimana? Lagi-lagi kita melihat bahwa Nabi tidak menjelaskan secara detail tentang batas-batas aurat yang bisa dilihat. Baik dalam keadaan umum maupun dalam keadaan khusus tadi. Nanti biasanya dibagi-bagi nih, dalam sholat bagaimana, dalam pergaulan bagaimana, dalam publik bagaimana, dalam melamar itu bagaimana. Para ulama membagikan beda-beda. Dan pendapatnya beda-beda juga. Gitu ya. Kalau melihat tadi calon suami ingin melihat, ingin mengawini seorang istri boleh melihat, dan para ulama itu berbeda pendapat, ini asalnya juga satu hadisnya. Nabi mengatakan, idza khataba ahadukumul mar'ah, jika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, fa in istata'a, jika dia mau ayyang dhura minha, agar dia melihat dari perempuan itu, ma yad'u, apa yang menarik bagi dirinya, ila nikahiha, untuk menikahinya, falyaf'al. Loh, begitu ya. Ini kita nggak tahu nih maksudnya kanjeng Nabi itu seberapa nih. Pokoknya kalau pengen tahu supaya nantinya bagian-bagian yang menarik hatinya itu yang mana yang boleh dilihat. Wah, ini kan menjadi terserah kita memberi maknanya gitu. Nah, begitulah teman-teman sekalian. Saya hanya menyampaikan begitu. Di situ di dalam mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa asy'arul mustarsal, ini coba lihat. Wa qad sabaqa annal imam Aba Yusuf wa huwa asy'aru fuqaha'il Hanafiyah. Abu Yusuf itu adalah murid utama dari Imam Abu Hanifah. Dan inilah yang mempopulerkan paham fikihnya Abu Hanifah. Dia seorang qadil qudhat, hakim agung. Mengatakan, afta, memberi fatwa, anna dhira'a, bahwa lengan minal mar'ah, dari seorang perempuan, laisa bi'auratin, bukanlah aurat. Bagaimana coba?
Wa kadzalika, demikian pula asy-sya'rul mustarsal, rambut yang terurai. Minha, dari seorang perempuan. Itu saya sudah menyebut beberapa ya. Terus wa kadzalika faqad ikhtara al-Imam Abu Hanifah. Sekarang Imam Abu Hanifahnya sendiri. An-nadhira al-mar'ati, lengan perempuan bukanlah laisa bi aurati. Wa anna qadamaiha laisa bi aurati. Telapak kakinya bukanlah aurat. Wa aidan, demikian juga fahuwa ra'yu Ibrahim An-Nakhai, ya pengikut Abu Hanifah juga. Wa ra'yul Imam Sufyan Ats-Tsauri wa kadzalika fa innal mukhtar 'indal Hanafiyah anna zahiral qadamaini laisa bi auratin. Wa min asy-Syafi'i, di antara mazhab Syafi'i, ikhtara al-Imam Al-Muzani, Imam Muzani memilih annal qadamaini, telapak kaki itu qadam, laisa bi auratin. Terus wa kadzalika kama ikhtara al-Miswar bin Makhramah wa Ibnu Abbas annal khidab ila nisfis saqi laisa bi auratin. Bahwa pacar gitu, pacar yang untuk melukis itu pakai nina ya, saya lupa, sampai ke separuh betis, laisa bi auratin. Kama ikhtara Ikrimah anna thaghratal nahri laisa bi auratin. Ikrimah juga memilih bahwa ini leher bukanlah aurat. Nah, teman-teman sekalian, saya kira kita sudah mendapatkan informasi bahwa mengenai batasan-batasan aurat perempuan itu begitu beragam, bermacam-macam. Sudah kita tahu nanti di tempat Imam Abu Hanifah itu aktivitas perempuan begitu luar biasa karena sudah di kota. Jadi biasanya cara pandang para ulama yang berbeda-beda itu juga dipengaruhi oleh ruang dan waktunya. Tetapi ada satu hal yang sama. Nah, apakah itu yang sama? Itu ya. Ini nanti pandang lagi cerita yang samanya itu apa. Saya ingin menambahkan bahwa saya pernah di Mesir, keluarga saya, baru saja saya sebelum ini pun ada santri saya yang sudah 10 tahun, 15 tahun itu kuliah di Syria, di Syam. Dia di Syam. Syam itu ada 4 negara, yaitu Syria, kemudian Yordania, Palestina, terus Lebanon. Anak saya di Lebanon, ponakan saya di Syria, beberapa. Ada di di Maroko, di Tunisia, sebagainya. Itu mereka memberikan kesaksian betul bahwa perempuan-perempuan di sana bukan hanya muslimah, tetapi juga non-muslim, Yahudi maupun orang-orang Koptik, Kristen, Ortodoks, dan sebagainya, berpakaian sebagaimana berpakaian ya pada umumnya masyarakat orang di sana. Ada pakaian hitam, ada pakai ya macam-macam juga. Ada yang pakai cadar, ada yang tidak pakai cadar, ada. Ya, itu begitu. Saya bilang, oh ini itu jauh sebelum Islam ya. Tentu Kristen dulu itu Nasrani ya, Nasoro sebelum terbelah menjadi Katolik dan Protestan itu ada Yahudi. Itu berpakaian seperti itu juga. Nah, jadi bagaimana kita menyimpulkan?
dari semua apa yang saya sampaikan tadi, apa kira-kira yang bisa kita simpulkan? Ya. Nah, kalau saya menyatakan begini, ini mohon maaf ya, jilbab dan kalau jilbab itu dalam arti kita sekarang ya, memakai pakaian, pakai kerudung, terus kemudian pakai tertutup, gitu tuh, adalah etika sosial. Bahasa dari siapa namanya itu? Si ini yang saya kutip Hasan itu adalah untuk wasailu tahqiqil afaf al-ijtima'i. Nah, gitu. Alat sarana untuk mewujudkan afaf, kehormatan sosial. Itu gitu. Jadi etika sosial itu menjaga. Yang tadi saya sebutkan sebagai kesepakatan para ulama dari berbagai macam pandangan yang berbeda-beda tadi, ada yang sepakat. Beliau mengatakan, mengutip dari ayat Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Yaitu al-afaf al-ijtimai. Bagaimana sih? Nanti kita pasti akan bertanya. Libasut takwa itu bagaimana? Pakaian takwa itu bagaimana? Nanti ditafsirkan oleh kita pakai kurung gitu ya. Itu pakaian takwa. Sebagai pakaian orang katanya Cina atau apa ya, kayak gitu itu. Tidak, saya kira adalah kemampuan menjaga diri, kehormatan diri. Itulah yang disebut dengan takwa. Pakaian takwa adalah sikap, cara pandang, perilaku yang menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Itu yang dapat saya simpulkan. Dan kalau boleh saya menyebutkan tambahan lagi, pada masa lalu di Indonesia itu muslimah, baik fatayat maupun muslimat maupun perempuan-perempuan Muhammadiyah ya apa ya Aisyah, Bu ya. Aisyah ya, perempuan-perempuan Aisyah, istri-istri para ulama besar, baik di Aceh maupun di Jawa maupun di luar Jawa, di Sumatera dan sebagainya, itu ya hanya memakai kerudung saja, rambutnya kelihatan, lehernya juga kelihatan, bahkan ini dadanya sedikit kelihatan, kan gitu ya, gitu ya. Saya di dalam buku saya menunjukkan dengan fakta-fakta sosial bahwa para ulama, istri-istri para ulama dan para tokoh-tokoh bangsa itu sendiri tidak seperti yang kita lihat sekarang, mengharuskan menutup semua, bahkan yang itu menutup wajahnya, separuh wajahnya, itu sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bisa lihat, Anda melihat sejarah. Nah, sementara juga saya memperlihatkan foto-foto orang-orang apa namanya, hunna lasna muslimatin, hunna yahudiyatin min ta'ifatil hardam al-usuliyah, itu persis seperti itu. Bahkan ini seperti muslimat yang sedang mengaji, santri yang sedang mengaji, pakai kerudung putih dan bajunya adalah apa ya, adalah hitam begitu di sini juga. Saya tidak dalam rangka memprovokasi, kalau begitu nggak usah pakai kerudung lagi, bukan sama sekali, nggak usah pakai jilbab, sama sekali tidak sama sekali begitu.
Ya, jangan sampai disalahpahami. Kalau begitu, gitu. Tidak. Tapi maksud saya adalah kita jangan mudah menjudge orang dari sisi pakaian. Hanya karena tidak memakai jilbab lalu kita menyebut dia adalah perempuan jelek, perempuan tidak bermoral, apalagi kemudian bukan perempuan muslimah. Itu yang saya ingin jangan sampai begitu, karena ukuran takwa bukan pada soal performance, penampilan dari sisi pakaian, sama sekali tidak. Tetapi perilaku, tetapi cara kita menghormati diri kita dan menghormati orang lain. Begitu kesimpulannya dari semua para ulama-ulama itu. Belum lagi ya saya bilang pengecualian-pengecualian bagaimana kalau dokter mengobati seorang perempuan yang sakit dan seorang dokternya laki-laki, bahkan pada bagian vaginanya harus dipasang apa gitu. Bagaimana bisa melihat atau tidak? Boleh apa tidak gitu. Dan pengecualiannya banyak sekali di sini itu. Ya, di orang-orang yang sudah tua-tua, perempuan tua-tua juga kelihatan akan tutup juga auratul rajul fil hammam, auratul rajul apa lagi di dalam pengobatan, begitu ya. Jadi sangat banyak sekali pengecualian-pengecualian yang dilakukan. Dulu saya ingat sekali ya, ketika musim keluarga berencana, ada kontrasepsi. Kontrasepsi yang diperkenalkan adalah IUD, spiral. Bagaimana memasang spiral? Boleh apa tidak? Para ulama bermusyawarah, Majelis Ulama Indonesia, PNU, dan sebagainya itu merundingkan itu. Pada umumnya mereka mengatakan tidak boleh, itu namanya aurat mughallaghah, aurat besar itu. Jadi boleh tidak boleh seorang laki-laki melihat itu. Dulu, tetapi kemudian yang penting bagaimana kalau tidak ada perempuan dan itu membahayakan. Andai kata tidak pakai kontrasepsi IUD itu. Bagaimana? Nah, maka kemudian ada pandangan baru, yang penting dijaga. Ada mahramnya di situ. Gitu. Oh, kalau begitu apa yang penting? Itulah menurut saya esensi. Bagaimana mata kita, gitu aja lah. Mata kita yang melihat laki-laki tetap harus tidak membuat dirinya terbawa arus emosi seksual yang kemudian bisa membahayakan bagi orang lain, perempuan dan sebagainya. Dan itulah saya kira ketakwaan tadi ya banyak sekali lah. Pembicaraan ini tidak cukup sebetulnya untuk bisa selesai, karena ini pasti akan terjadi perdebatan di mana-mana dan sebagainya. Ya, tapi itulah yang saya sampaikan adalah apa yang ada di dalam kitab. Saya bukan berpendapat seenaknya sendiri, sama sekali tidak, tapi itu merujuk kepada apa yang ada di dalam khazanah intelektual Islam sepanjang dengan beragam macam pikiran, tokoh dan sebagainya. Nah, tinggal kita bagaimana sekarang, harus bagaimana. Ingat ya Jul, cara berpikir saya, apa, mengapa, untuk apa, lalu bagaimana. Kita merumuskannya. Sudah, semua kita memahami persoalan itu. Yang utama adalah tadi, menjaga moralitas kita. Itu adalah inti
dari seluruh bangunan hukum di dalam Islam. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ini sepertinya pada terkesima atau pada apa ini teman-teman. Silakan teman-teman, saya buka pertanyaan. Jika ingin bertanya langsung silakan raise hand. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Nah, ini ada yang bertanya, muncul istilah jilbab syar'i dari mana Buya katanya. Lalu di Facebook Mbak Lulu Parida, perempuan yang apa namanya, yang nggak pakai jilbab ahli neraka katanya sekarang. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya raise hand ya. Ini ada Mbak Maya. Halo Mbak Maya, silakan. Ya. Ya, halo. Ya. Baik. Jelas suara saya, Pak? Jelas, sangat jelas. Ya. Jelas? Ya, jelas Mbak. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Tadi saya terlambat ya masuk di pertengahan kajian atau diskusi, baru saya bergabung. Namun ada banyak kok yang saya dapatkan ilmu daripada Ustaz. Pertanyaan saya begini, tadi dijelaskan beberapa perbedaan pendapat daripada ulama terkait dengan aturan atau hukum terkait dengan jilbab dan menutup aurat. Namun sebagai seorang perempuan dan seorang orang biasa yang tidak bisa menafsirkan ayat ataupun hadis, tentu kita harus Ya. Halo Mbak Maya. Halo Mbak Maya, bisa dengar suara saya Mbak? Nah, sepertinya lab ya Bu ya, Mbak Maya. Oh, sinyalnya ya. Barangkali ada yang lain, silakan. halo. Oh iya, ya. Maaf, sempat keluar tadi karena jaringan. Ya, bisa dilanjut. Ya. Sebagai seorang perempuan biasa yang tentunya minim pengetahuan di antara perbedaan penafsiran daripada ulama, tentu kita membutuhkan landasan daripada yang atau acuannya kita yang mana sebenarnya yang hendak kita pakai dalam memaknai ini jilbab dan menutup aurat. Jangan sampai kita memahami agama ya secara setengah-setengah begitu. Makanya butuh sandaran kita sebagai perempuan yang mana di antara perbedaan pendapat ulama yang mana yang seharusnya kita jadikan sandaran. Kemudian realita zaman sekarang terkadang kita sebagai perempuan, sesama perempuan ataupun bahkan antara perempuan dan laki-laki saling perbedaan pendapat terkait dengan hijab, ada ukuran-ukuran tertentu misalnya terkait dengan hijab yang ukuran seperti ini dikatakan syar'i dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat padahal jilbab sebagian dari kata jilbab itu sudah menunjukkan bahwa syar'i, entah di luar itu ukuran yang menutupi dada seperti apa, karena sebenarnya syar'i bukan kita jadikan sebagai ukuran tapi sebuah hukum atau bukan standarisasi yang dibuat oleh perempuan tapi atau manusia, tapi bagaimana kemudian makna syar'i itu terkait dengan jilbab itu sebagai hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita salah persepsi terkait dengan syar'i itu ukuran 100 jilbab 100 sekian dan dan sebagainya. Oke. Kira-kira udah ditangkap itu, ya. Pak moderator, semoga terima bisa kasih, dipahami. Mbak Maya. Mbak Maya dari Makassar apa dari mana Mbak Maya? Iya, sekian saya kembali. Terima kasih Mbak Maya. Ya. Ini ada juga dari Mbak Nurul Komaria. Silakan Mbak Nurul.
Assalamualaikum Buya, makasih Bapak waktunya. Buya izin bertanya, di masyarakat sekarang itu banyak seperti anak-anak yang masih berumur di bawah 10 tahun, masih balita, bahkan itu sudah diajari pakai kerudung seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah upaya untuk mengajarkan memakai jilbab atau kerudung sejak usia dini itu merupakan langkah yang perlu dilakukan atau bahkan dianjurkan, atau lebih baik jika anak tersebut nantinya itu memiliki kesadaran untuk menutup auratnya sendiri ketika usianya sudah memasuki akil balik semisal. Itu pertanyaan dari saya, Buya. Terima kasih, Buya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Nuril. Ya, itu Bu ya, dua pertanyaan dari Mbak Maya dan Mbak Nurul Komaria. Mbak Maya sih soal landasan dan mana yang dipakai soal jilbab, landasan agamanya. Lalu Mbak Nuril, apakah upaya mengajarkan anak memakai jilbab itu adalah dianjurkan atau tidak? Oke, baik Bu ya. Ini dua pertanyaan dulu. Ya, silakan Bu. Oke. Penting sekali untuk kita bisa memahami apakah syar'i itu tadi dianggap sebagai hukum Allah. Ya. Perbedaan-perbedaan itu tadi mengacu kepada teks Al-Quran dan hadis. Apakah yang disimpulkan oleh para ulama itu hukum Allah? Nah, biasanya kan begitu. Diambil dari Al-Quran dan hadis. Oke? Sekarang hukum Allah yang mana? Begitu banyaknya. Bingung lagi dah. Iya. Kata orang ini menurut Al-Quran begitu. Kata orang ini menurut Al-Qurannya begitu. Hadisnya begitu. Kata ini begitu semua. Jadi yang syar'i itu yang mana? So, ini memang saya paham sekali sekarang dimunculkan syar'i itu, tetapi nyatanya adalah berbeda-beda. Apakah nanti akan muncul bahwa inilah yang syar'i, yang lainnya tidak? Lalu saya berkata, dari mana Anda mengatakan ini syar'i? Al-Quran, hadis. Apa maknanya? Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu rupa sesungguhnya kita tidak mengetahui secara pasti Allah menunjukkan apa hukumnya, tetapi Allah hanya memberi petunjuk saja. Dan yang begini, bagaimana memaknai secara konkret itu lalu berbeda-beda. Ya, gitu. Tadi saya sudah menyebutkan. Saya sebetulnya sih menggoda begitu ya, menggoda begini dulu. Saya menulis di Facebook itu. Mana yang lebih menarik ya antara rambut dengan wajah ya? Mana yang lebih menarik wajah dengan rambut? Katanya yang boleh dibuka adalah wajah dan dua telapak tangan. Rambutnya tidak boleh. Sebetulnya yang menarik mana sih? Rambut atau wajah? Iya, betul. Kenapa? Kenapa tidak ditutup semuanya aja? Dan mayoritas ulama itu wajah boleh dibuka, tangan boleh dibuka seperti itu. Saya paham kalau kita membaca teks yang dijadikan sumber hadis mengenai batasan itu juga ada. Tetapi bagaimana nilai sebuah hadis itu sendiri diperdebatkan. Misalnya, ada hadis yang selalu akan dijadikan sebagai dasar bahwa Asma, jika kamu sudah usia balik, maka hendaklah jangan dipertiza balaghatil ya Asma, itu misalnya. Saya hanya ingin menguraikan saja dari sebetulnya tadi. Innal mar'ata idza balaghat sinnal mahidhi lam yaslah ayyura minha illa hada wa hada wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Nah, ini yang populer tuh ini. Asma, apabila seorang perempuan telah
haid gitu, maka tidak patut baginya untuk memperlihatkan kecuali ini dan ini. Nabi memberi isyarat kepada wajah dan dua telapak tangan. Itu bagaimana nilai hadisnya? Ini diperdebatkan. Anda boleh bisa. Bahkan hadis yang lain menyebutkan sumbernya dari Aisyah yang dijadikan dasar juga oleh para ulama yang lain, bahwa Rasulullah mengatakan, "Idza arakatil mar'atu lam yahilla an tudhhira illa wajhaha wa illa ma duna dzalika." Begitu. Jadi apabila perempuan telah dewasa gitu, balik, maka tidak halal baginya untuk memperlihatkan kecuali wajahnya dan selain wajahnya. Lalu Nabi memegang zirahnya. Jadi kecuali wajah dan begitu. Oh, gitu ya. Jadi ada lagi dari Aisyah juga. Syar'i enggak nih? Syar'i enggak nih? Dari Aisyah nih. Dari Nabi. Aisyah menginformasikan kata Nabi. Syar'i enggak. Misalnya, beliau mengatakan apabila bagi perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir, apabila telah dewasa maka tidak boleh, tidak halal, la yahillu antudhiru ila wajah wa yadayha illa hahuna, kecuali wajah dan sampai sini. Nabi mengatakan wa qabada ala nisfiz zira'i. Ada kata ila ala nisfiz zira', separuh lengan. Tuh, jadi di dalam memberikan batasan, para ulama juga mengambil dari hadis. Al-Qur'annya tidak jelas, hanya tadi zina tadi, itu saja. Ila madhaharo tadi. Lalu diberikan batasan seperti tadi, tetapi juga berbeda-beda hadis yang diterima. Pertanyaan tadi ya, saya ini di mana-mana. Jadi semua hukum Allah, pandangan-pandangan. Kalau kita mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama yang berbeda-beda itu semuanya mengacu kepada mengambil sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi mereka menafsirkan secara berbeda-beda. Satu huruf bisa berbeda, satu kata bisa berbeda. Ya ini panjang ya, menjelaskan ini akan panjang sekali. Ya contohnya juga banyak sekali. Kalau kita belajar ya belajar dalam al-fiqh ala madzhabil arba'ah, al-fiqh al-islami wa adillatuhu dan sebagainya kan. Jadi jadi milihnya yang mana ini? Tetapi lagi-lagi saya hanya mengatakan kita boleh memilih pandangan yang berbeda-beda itu karena kita tidak mengerti sendiri. Ya toh? Tetapi kita harus menghargai pilihan orang lain juga. Gitu. Jangan sampai kita mengatakan inilah pilihan kita yang sepenuhnya benar dan pilihan selain ini adalah sesat, menyimpang dan bukan syar'i, misalnya. Begitu. Gitu? Karena para ulama juga ada pandangan, ada sumbernya sendiri-sendiri. Gitu ya. Sekarang ya boleh saja. Saya bukan melarang, silakan pakai jilbab, mau sampai hina juga, cadar juga silahkan, ya apa-apa. Tetapi juga silahkan kalau mau Anda rambutnya kelihatan kelihatan gitu. Karena itu ya, yang penting adalah Anda jangan menuduh orang yang tidak pakai jilbab adalah sesat, adalah melanggar hukum Allah, adalah apalagi kafir. Itu yang harus dihindari oleh kita. Tapi kita memilih inilah yang baik menurut saya. Mungkin orang lain memilih yang lain. Menurut mereka adalah baik. Bagi kepentingan mereka sendiri dalam kehidupan mereka.
Jadi intinya begitu. Karena itu seharusnya juga terhadap anak-anak. Kita jangan memaksakan. Yang tidak boleh adalah memaksakan. Tapi memberi contoh, oke. Memaksakan sehingga menghukum, misalnya, itu yang menurut saya ya, tidak patut. Ya itu tadi yang terakhir itu. Iya yang terakhir itu maksud saya dari Nuril Kumaria itu. Anak-anak gitu. Mungkin kan kesadaran begitu. Ya di mana-mana juga kalau kita sih ya, sebaiknya ya diberi contoh saja. Silakan kalau pengennya begitu ya ibunya pakai begitu, apanya begitu, gitu. Boleh saja. Tetapi kemudian kalau tidak begitu kamu salah, kalau begitu dikebugin, misalnya itu yang harus dihindari anak gitu. Jadi cara mendidik anak adalah memberi contoh yang baik, tidak memarahinya. Sekarang sudah tidak musim yang baik. Ya, begitu deh. Dua itu ya landasannya begitu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi di room chat Bu ya. Dari Indah Miss Ranti. Salam Buya, izin bertanya apakah pernyataan mengambil acuan aurat adalah hal yang malu untuk kita tampakkan. Sedangkan setiap orang memiliki standar masing-masing tentang kata malu itu sendiri. Nah, mohon tanggapannya Buya. Iya, betul. Sejak awal ya kalau saya menjelaskan kembali detailnya apa sih aurat itu gitu ya. Apa maknanya? Saya bilang aurat itu celah, peluang, kekurangan atau bagian tubuh yang tidak pantas diperlihatkan. Menurut siapa lagi kan begitu. Pantas itu celah. Sesuatu yang tercela atau memalukan untuk dilihat orang lain. Sesuatu yang tabu. Banyak sekali lah. Anda baca saja di situ. Dalam Al-Quran, kata aurat ini disebut sebagai 4 kali, 2 kali dalam bentuk tunggal, mufrad, dalam 2 kali dalam bentuk jamak plural. Jadi kalau ada peluang, itu aurat. Yang bisa nanti diserbu, diserang, gitu. Jadi itulah makna dari aurat. Tadi kalau dibaca ya bagian tubuh yang kalau diperlihatkan malu ya bagus. Tapi lagi-lagi tadi bagus sekali berkembang pikirannya. Malu menurut siapa? Bagaimana ukuran malu? Di mana-mana pakai rok malu nggak? Kelihatan petisnya itu malu tidak? Bagaimana? Ya termasuk individu. Makna itu betul karena itu maknanya adalah sangat terkait dengan konteks sosial, kebudayaan, tradisi, kebiasaan, kayak gitu. Jangan dikira bahwa orang-orang di luar negeri, orang kafir tidak pakai pakaian. Pakai semuanya, rapi-rapi, bagus. Gitu. Kita juga kalau berarti ya itu di Cina pakai begitu, di Korea begitu, di Amerika, di Australia, di Eropa ya pakai pakaian baik-baik aja lihat-lihat karena itu etika ya begitu. Telanjang ya Anda di kolam renang loh bagaimana? Renang di laut gimana? Gimana juga itu persoalannya. Ya. Nah beratlah kalau sampai ke sana-sana nanti berat sekali cara berpikir kita. Oke Buya, ini ada 3 penanya dan 1 penanggap ini Buya. Ini ya, boleh. Ini di sesi terakhir aja ya Buya karena kita sudah melewati waktu. Oke. Saya akan menyebutkan saja semuanya sebentar. Ini dari Mbak Isna Tiffany, salam takdim Buya, ajeng tanglet apakah foto yang diupload atau gambar aurat yang tersebar
meskipun tidak melihat secara langsung gambar foto dan kawan-kawan masih terhitung aurat Bu ya. Nah, matur suwun. Lalu Ibu kami, Assalamualaikum, bukankah melindungi anak Iya, itu iya. dari Aduh. yang itu memberi kebiasaan sehingga kita mendandani anak dengan menutup aurat sehingga ketika balik sudah melaksanakan, sudah terbiasa artinya ya. Salam Buya, ada ketakutan sebagai orang tua yang katanya ikut berdosa jika anaknya tidak memakai jilbab sampai-sampai ada pandangan bahwa anak perempuan yang tidak berjilbab akan menjadikan ayahnya masuk neraka. Lalu dari Siti Maslahah izin bertanya Buya, jadi sebetulnya bagaimana agama kita, Al-Quran dan hadis membagi ruang-ruang perempuan perihal batasan aurat. Misal aurat sholat dan aurat apalagi kata Mbak Siti Maslahah ya. Lalu Mbak Nurjana, ini mungkin akan menjadikan ketakutan bagi anak perempuan sehingga terpaksa demi perintah orang tuanya. Nah itu tanggapan dan pertanyaan Ya, dari teman-teman yang ada di Zoom dan sekaligus ya, nanti menjadi akhir sesi ini Bu ya. Silakan Bu ya, ya. ya, ya. Sekali lagi pertama aja. Sebetulnya ketika kita melihat tubuh dan ketika melihat foto itu bagaimana sih kitanya ini? Mengapa, lagi-lagi harus berpikir nih, mengapa tubuh tidak boleh dilihat? Kenapa? Apa yang menyebabkan kita dilarang melihat tubuh bagian-bagian itu? Biasanya kan nanti akan menjadi dorongan bagi dia, matanya, hatinya, untuk melakukan sesuatu. Kan gitu? Jadi antisipasi. Kalau foto bagaimana? Foto bagaimana? Apa tidak sama? Untuk film bagaimana? Gitu-gitu ya. Tapi itu begitu dulu. Jadi saya kira batasan-batasan yang kita ikuti yang terbaik menurut kita apa? Itu tadi itu aja menurut saya. Apa yang paling baik menurut kita di sini? Saya kira pandangan mayoritas ulama tadi bagus, itu. Tapi bukan berarti lagi-lagi yang harus menjadi pikiran kita. Jangan menyalahkan orang yang tidak sama dengan pendapat mayoritas itu aja. Itu aja. Kita milih itu terbaik sekarang. Tapi kalau tidak, ya itu ya. Satu. Jadi, nah upaya mengantisipasi boleh juga, bagus juga. Jangan sampai terjadi tidak terkendali. Karena itu ini kan sudah disampaikan. Tetapi lagi-lagi ini adalah moral. Lagi-lagi moral. Apa bisa? Apa bisa? Nah, itu paling-paling ya cara kita, misalnya orang tua jangan memberikan HP, gitu ya. HP karena di situ ada film-film atau ya dan sebagainya. Cara menghindarkan diri dari perbuatan itu saya kira saya setuju sekali. Jangan sampai nantinya begitu. Itu adalah cara orang tua mengendalikan mengantisipasi kemungkinan orang. Tapi lagi-lagi yang perlu ditekankan ini menurut saya sih yang perlu ditekankan bukan itu loh. Tapi memberikan pengertian bahwa itu adalah akan menimbulkan masalah bagi kamu sendiri. Gitu. Jadi pendidikan kita kepada anak-anak perempuan kita, saya dulu pernah mengusulkan harus diadakan pendidikan seks. Setuju nggak itu? Pendidikan seks. Tetapi ketika disebut pendidikan seks, maka yang ada dalam pikiran kita begitu. Yang ngeres-ngeres itu loh. Bukan begitu. Jadi penting sekali pendidikan seks itu. Nanti kalau begitu akan akibatnya begini, akan akibatnya begini, akan akibatnya begini. Yang akan merugikan diri kamu sendiri. Itulah pendidikan yang baik.
Nah, ini kita kehilangan cara. Sekarang kita orang tua juga kehilangan cara bagaimana mendidik anak yang baik. Hanya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melarang, memukuli, menghukum dan sebagainya. Oke, itu. Kemudian saya tahu juga neraka. Dari mana? Dari mana? Anda mengatakan begitu dari mana? Kata siapa? Hanya gitu-gitu aja. Ya, tapi ya cobalah nanti kalau bisa sih kita mengaji kitab Uqudul Lujen. Saya bilang di situ memang banyak sekali kata-kata itu. Banyak. Saya juga tahu. Bahaya sekali bagi perempuan. Itu aja nggak boleh dikutuk oleh malaikat, oleh makhluk di langit dan di bumi dan di lautan. Begitu-begitu banyak sekali yang tidak cemberut wajahnya suami saja nanti dikutuk oleh malaikat lagi. Banyak sekali deh. Tetapi masa Islam begitu ya? Gitu-gitu aja kok. Masya Allah. Kutukannya lebih besar. Begitu aja masuk neraka. Ya masuk neraka ya amal baik atau amal buruk. Tindakan. Tindakan itulah menyakiti hati orang. Gitu kan. Merampas hak orang. Itu yang merugikan orang lain, itu yang akan membuat orang masuk neraka. Itu ya. Nah, ya lagi-lagi Dul, ngaji terus Dul. Ya, Bu ya. Ngaji terus supaya nggak paham betul ini. Oke. Oke, Terima makasih ya. kasih Bu ya atas pencerahannya lagi-lagi soal jilbab dan aurat itu. Semua orang pasti bingung dan harus bagaimana karena sekeliling kita memandang nggak pakai jilbab ahli neraka, nggak pakai jilbab kafir, nggak pakai jilbab sesat. Nah, tetapi ini saya membacakan quote tadi yang sebutkan kita boleh mengambil pandangan yang menurutnya baik dan kita juga harus menghormati pandangan orang lain yang menurut dia baik. Nah, itu yang penting. Aduh, wah pinter sudah. Oke, Buya. Terima kasih Buya sudah menemani kita bersama di ngaji bersama Buya Husein. Ini ada tadi 84 peserta, sekarang tinggal 69. Ini luar biasa diskusinya dan teman-teman juga sudah interaksinya luar biasa, tidak lagi canggung. Harapan saya juga begitu. Jadi kita sedang belajar bersama-sama dengan Buya Husein. Nah, baik, sampai jumpa di minggu depan insya Allah, dan ini tayangan ngaji ini kita akan diupload ulang di YouTube Mubadalah. Nah, silakan teman-teman untuk mereview, untuk mengevaluasi di media sosial masing-masing, baik itu di Facebook, Instagram, Instagram Story, ya, pokoknya semuanya lah. Nah, baik itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.